Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya dan seperti biasanya kita akan membahas suatu bacaan yang dimana dapat meningkatkan ilmu kita ya, dapat meningkatkan literasi kita. Nah, dan pada tema kali ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan yang namanya itu peradaban. Lebih tepatnya itu peradaban Islam, teman-teman. Nah, semoga teman-teman yang menyimak video ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu lah gitu ya, untuk menjadi bekal bagi kalian-kalian semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja kita akan bahas ya. Nah, kalau kita udah bicara tentang peradaban Islam itu pasti pusing lah gitu kan. Apalagi kalau udah zaman sekarang itu Gen Z gitu ya, atau istilahnya itu kids zaman now gitu ya. Udah jarang orang tuh mengenal namanya itu peradaban, teman-teman gitu kan. Orang udah fokus sama dunianya sendiri seperti main HP atau apalah gitu kan, main game, pacaran gitu kan. Nah, jadi peradaban Islam aja mereka lupa gitu. Makan mereka nggak tahu. Gitu. Nah, kita awali dulu dengan ungkapan seorang sejarawan sains asal ini dari Belgia, teman-teman, Belgia Amerika, yang bernama George Sarton. Nah, ia menyatakan secara terang-terangan nih bahwa peradaban Islam pada abad pertengahan adalah era yang sangat penting, teman-teman, dalam sejarah manusia. Karena menurut George Sarton, saat itulah ilmu pengetahuan itu menjadi sangat masif perkembangannya, teman-teman. Nah, ada satu lagi nih. Ini dari seseorang yang mungkin bagi kita itu udah nggak asing lagi lah, gitu ya. Nah, siapa namanya? Nah, ini namanya adalah Bill Gates, teman-teman. Nah, dia adalah pendiri Microsoft dan juga pendapat dia ini nih? Pendapat dia tentang peradaban Islam gitu ya. Nah, ini kita bacakan nih. Kalau Bill Gates itu menegaskan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Islam itu telah mempengaruhi dunia modern saat ini. Mempengaruhi dunia modern saat ini secara besar-besaran, secara masif gitu ya. Terutama itu dalam bidang matematika, astronomi, dan bahkan kedokteran. Nah, itu kan keren kan gitu kan. Gimana kalau kita umat muslim aja nggak tahu gitu ya? Gimana nih gitu kan? Generasi umat muslim saat ini gitu ya. Masa kita nggak tahu gitu loh sama orang-orang yang bukan Islam gitu ya. Orang-orang yang bukan umat muslim aja mereka itu menyadari loh gitu. Mereka itu sepakat bahwa dengan peradaban Islam itu tuh ilmu pengetahuan itu berkembang secara masif gitu. Tetapi kita nggak mengetahui itu, bahkan kita aja nggak peduli gitu kan. Nah, ini bahaya teman-teman gitu. Maka kita ini nggak tahu malu, maka kita ini malu-maluin bener gitu kan. Kita ini umat muslim, umat Islam, tetapi kita nggak mengetahui peradaban Islam. Nah, miris teman-teman, kita lihat zaman sekarang. Nah, ini kita akan bahas nih Islam masa kini ya, teman-teman semuanya. Kita ngerasa nggak kalau misalkan kita itu udah kayak apa ya, sangat jauh dengan yang namanya itu Islam, teman-teman. Ya, kalau kita, ya saya pribadi, saya ini adalah Islam sejak lahir gitu ya. Tapi banyak enggak pahamnya itu tentang apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, teman-teman. Nah, padahal semua ketetapan tersebut, semua petunjuk kehidupan itu sudah komplit di dalam Al-Qur'an dan hadis gitu ya. Tetapi kita terusan tersesat gitu ya. Kita tahu nih ada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita, tapi malah kita apa? Kita sesati, kita ingkari gitu kan. Kita istilahnya itu pilih syariatnya itu yang tebang pilih gitu ya. Kayak prasmanan lah. Kita milih yang enaknya aja, yang nggak enak kita tinggalkan. Ya, ini nggak boleh, teman-teman. Nah, ya sebenarnya teman-teman, ya ini wajar aja ya sebenarnya. Karena memang saat ini tuh kita itu hidup dari jauh, kita itu kita itu hidup jauh dari peradaban Islam. Peradaban Islam itu tuh kalau kita lihat zaman sekarang itu nggak ada lagi kan gitu ya. Itu peradaban Islam itu sudah berhenti itu ketika khilafah kekhalifahan atau kekhilafahan Islam di Turki itu ya. Nah, itu diruntuhkan atau Turki Utsmani pada tahun
1924 Masehi teman-teman. Nah, dan disitulah kita itu berhenti gitu ya. Islam itu, peradaban Islam itu sudah berhenti gitu ya. Semenjak Turki Utsmani itu runtuh tahun 1924 gitu ya. Nah, tepatnya itu sekarang kalau kita hitung itu udah 100 tahun yang lalu. Nah, sejak runtuhan peradaban Islam, kaum muslimin tidak lagi merasakan bagaimana keagungan Islam gitu ya. Yang dulunya Islam itu disegani, ditakuti gitu ya. Sampai disegani sebagai umat terbaik gitu ya. Umat yang bisa dibilang itu maju dalam pemikirannya semuanya gitu ya. Kita lihat zaman sekarang gitu ya. Apakah itu masih ada dalam diri kita? Nggak ada. Itu udah hilang gitu. Cuman sekedar Islam aja kita nih kan. Cuman taunya agama Islam. Aku agama Islam gitu ya. Tapi sholatnya nggak pernah gitu kan. Atau apalah gitu ya. Kita meninggalkan perintahnya, kita mengikuti larangannya gitu. Ini bahaya gitu kan. Kita tahu Islam, tahu pedomannya, tapi kita nggak kerjakan. Nah, inilah yang umat Islam saat ini tuh yang dirasakan, yang terjadi gitu. Ini fakta kan. Islam itu, tadi saya bilang, Islam itu hanya dipandang sebagai agama ritual. Nah, dia tahunya itu cuma sekedar ritual ibadah gitu ya. Yang hanya bicara soal sholat, puasa, zakat gitu ya, syahadat, haji, umroh, ya intinya ibadah-ibadah mahdoh lah, atau ibadah kuil mahdoh gitu ya, banyak macamnya teman-teman. Nah, padahal kalau kita bedah nih, Islam itu tidak hanya mengatur perihal kayak peribadahan gitu ya, akhlak gitu ya, tetapi kita juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Itu istilahnya adalah hablum minan nas gitu ya. Tetapi kita melupakan, teman-teman. Kita melupakan yang konsep ini gitu. Kita tahunya konsepnya itu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah seperti ritual ibadah, sholat gitu kan. Kemudian kita itu menjaga akhlak kita menjadi akhlak yang terpuji. Contohnya kayak bicara sopan santun, adab kepada guru, adab kepada orang tua, gitu, keluarga dan lain-lain gitu. Kita diajarin gitu kan, diajarin seperti itu. Tapi kalau hablum minan nas ini nggak ada yang mengikat kita. Jadi bisa dibilang, bisa jadi kita itu diporak-porandakan gitu kan, atau istilahnya itu kayak nggak ada yang mengikat kita, nggak ada yang syariat Islam itu yang ditegakkan gitu ya untuk mengikat masyarakat supaya tunduk pada aturan Allah, itu nggak ada. Nah, ini kita bahas lagi nih. Tadi agak lari sedikit ya dari materi ini gitu ya. Nah, kita bahas lagi. Lantas apa saja sih keagungan peradaban Islam yang bisa kita kepoin untuk saat ini teman-teman? Nah, ini kita kepoin ya, lebih dalam lagi. Nah, kalau kita bahas dulu yang pertama itu keagungan Islam itu di bidang pendidikan teman-teman. Ilmu dalam pandangan Islam sangat diperhatikan. Nah, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah spill nih. Nah, sudah kasih tahu ke kita teman-teman. Sudah kasih tahu ke kita tentang derajat orang-orang yang berilmu itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Ya, tentulah kan gitu kan. Nah, ini dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat gitu. Jadi kita ini punya derajat lebih tinggi lagi gitu. Karena kita punya ilmu, punya pengetahuan gitu ya. Nah, jika kita hitung teman-teman, maka akan kita dapati banyak sekali kata-kata ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran. Setidaknya itu kalau dihitung itu ya ada 700 berapa ya? Saya nggak ingat, 779 mungkin ya. 779 kata ilmu yang Allah itu ulang-ulang atau spill kita teman-teman. Nah, selain dari itu, Rasulullah SAW juga menegaskan gitu ya tentang kedudukan ilmu teman-teman. Nah, Rasulullah SAW ini bersabda, maaf ya batuk sedikit ya. Nah, ini mungkin dikat dulu, ini dikat untuk apanya? Untuk editor kalau dikat ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Gitu ya. Dunia itu terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, gitu ya, yang melakukan ketaatan kepadanya, seorang alim atau penuntut ilmu syar'i. Nah, ini hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Dalam Shahihul Jami' Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan gitu ya. Walaupun hadis ini hasan gitu ya. Teman, walaupun hadis ini kata dari Syekh Al-Albani
hadis ini adalah hadis hasan. Tapi kita nggak hiraukan itu, kita akan bahas ya, tentang hadis ini. Sebab besarnya perhatian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terhadap terhadap ilmu inilah, maka peradaban Islam begitu serius teman-teman, begitu serius dalamnya gitu ya, dalam menjamin pendidikan bagi setiap individu gitu, bagi setiap individu manusia yang ada di dalam naungannya gitu ya. Jadi kalau di dalam peradaban Islam, di dalam pemerintahan Islam, sistem pemerintahan Islam ya, itu pendidikan itu dikasih oleh pemerintahnya, dikasih oleh negaranya itu secara cuma-cuma gitu. Dikasih secara gratis kepada penduduknya teman-teman, kepada masyarakatnya gitu. Nggak ada lagi namanya itu persoalan swasta gitu ya, bikin sekolah untuk membantu orang-orang gitu ya, ujung-ujungnya tetap bayar gitu kan. Kalau zaman dulu peradaban Islam, sekolah gratis gitu ya, kesehatan gratis gitu ya. Tapi kita nggak bahas kesehatan dulu gitu. Kita bahas pendidikan. Pendidikan aja gratis, enak kan gitu ya. Zaman Islam gitu. Nikmat mana yang engkau dustakan? Nah, ini dari segi pendidikan gitu. Nah, kita akan bahas salah satu fasilitas pendidikan yang diberikan oleh peradaban Islam, yaitu adalah dibangunnya perpustakaan umum gitu ya. Di Islam itu saking ilmunya itu diagung-agungkan gitu ya. Kita itu dibikin namanya perpustakaan umum ya. Zaman sekarang udah ada lah perpustakaan umum gitu ya. Perpustakaan ini itu dibangun dengan sangat megah dan indah gitu ya. Dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai untuk siapa saja yang mau merebut ilmu di dalamnya. Nah, hingga saat ini teman-teman, hingga saat ini kita masih dapat menjumpai beberapa perpustakaan terkemuka gitu ya. Pada masa Islam itu berjaya teman-teman. Nah, masih ada nih zaman sekarang yang peninggalannya gitu ya, atau masih ada berdiri sekarang gitu ya. Nah, diantaranya yaitu perpustakaan Baghdad gitu ya, di Baghdad, Cordoba, Sevilla, Kairo, Quds, Damaskus, Tripoli, Madinah, Sana atau Yaman, Waqas dan Kairouan gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan hasil atau output gitu ya pendidikan di era Islam berjaya teman-teman? Nah, ini kita kayak poin lagi nih. Tadi kita udah bahas kalau di Islam itu ilmu itu dijunjung tinggi gitu ya. Barang siapa yang menuntut ilmu itu diberikan derajat yang lebih tinggi gitu daripada orang yang berilmu gitu ya. Jadi Islam memandang ilmu itu sangat penting gitu ya. Dan juga nggak cuma sekedar dari hadis saja gitu ya. Emang kita itu kayak pendidikan aja dikasih gratis gitu ya. Zaman sekarang bayar, enak kan. Nah, kita akan bahas ya hasil output pendidikan di masa Islam itu berjaya teman-teman. Ini kita akan bahas. Nah, kita mulai dulu dari seorang cendekiawan atau seorang sejarawan gitu ya, yang bernama Briefall ya. Di Briefall yaitu seorang sejarawan berkebangsaan Amerika, yaitu mengatakan gini teman-teman. Nah, tidak satupun kemajuan peradaban di Eropa kecuali secara meyakinkan dan pasti telah mengambil dari kemajuan peradaban Islam gitu. Nah, jadi kalau kita baca tadi ya, peradaban atau kemajuan peradaban di Eropa itu tuh pasti ngelihatnya itu tuh ngambil dari mana? Ngambil dari kemajuan peradaban Islam sebelumnya, teman-teman gitu. Jadi Islam itu udah jadi panutan sebelumnya gitu. Islam itu peradaban Islam itu udah jadi panutan dalam bidang pendidikan contohnya gitu ya. Dalam bidang pendidikan itu contohnya seperti ditemukannya angka 0 dan 1 gitu ya. Itu oleh ilmuwan muslim gitu ya. Untuk matematika penemui siapa? Al-Khwarizmi. Yang dijuluki oleh orang-orang sekarang itu sebagai bapak kimia klasik itu disebut sebagai Jabir Ibn Hayyan gitu ya. Nah, bayangin itu banyak lagi tuh. Ada lagi yang namanya Ibnu Sina, ada lagi penemu robotik juga ya. Penemu robotik itu juga dari ilmuwan Islam teman-teman. Robotik yang kita kenal dengan kayak robotik itu istilahnya kayak alat gitu ya, alat untuk bikin sensor gitulah. Ini bahas informatika tapi kita nggak bahas itu. Tapi intinya yang menemukan robotik itu dari ilmuwan Islam gitu ya. Bayangin gitu ya. Ini contohnya banyak gitu ya. Matematika, penemuan angka 01, kimia, kedokteran gitu ya. Bahkan ilmu-ilmu lainnya itu hampir semua itu tuh ditemukan pertama kali itu oleh ilmuwan muslim teman-teman. Nah, saat inilah dikembangin oleh orang-orang Eropa saat ini. Nah,
Bayangin itu ya. Jadi Islam itu udah lebih maju gitu, udah lebih maju secara pemikiran sebelumnya daripada orang-orang Eropa zaman sekarang gitu. Jadi kita ini nggak ketinggalan sebenarnya teman-teman. Kita ini malah jauh lebih cepat gitu ya, cara berpikir. Jauh lebih cepat perkembangannya gitu. Cuman karena Islam sekarang itu diporak-porandakan gitu kan. Kita ini dihantui oleh sistem yang nggak benar gitu ya. Kita tuh dirasuki oleh pemikiran-pemikiran jahat, pemikiran-pemikiran yang menjauhkan kita dari Islam gitu ya. Ini yang bikin kita itu apa? Jadi umat yang kacau sekarang itu. Ngaku umat Muslim tapi apa? Malah jauh dari Islam. Gitu. Malah ada pacaran gitu. Kalau saya lihatnya itu agak miris, teman-teman. Nah, lanjut lagi ya. Daniel Brifold tadi berkata lagi nih, gitu ya. Sejak tahun 700 Masehi, cahaya peradaban Arab Islam mulai berkibar membentang dari timur tengah menuju arah timur sampai daerah Persia dan ke barat sampai ke Spanyol gitu. Mereka telah mengembalikan penemuan-penemuan sebagian besar ilmu pengetahuan klasik dan membukukan penemuan-penemuan baru yang mereka temukan dalam bidang matematika, kimia, fisika, dan ilmu-ilmu lainnya, teman-teman. Dalam keadaan yang demikian ini, maka kaum muslimin Arab merupakan guru bangsa Eropa, gitu ya. Karena kaum muslimin telah menyumbangkan saham besar, gitu ya. Menyumbangkan saham besar demi mengantarkan kebangkitan ilmu-ilmu pengetahuan di benua Eropa ini, gitu ya. Jadi sebenarnya yang teknologi saat ini itu berkembang itu dari mana, gitu ya? Dari penemuan dari ilmuwan muslim tadi gitu ya. Contoh nih, kita bikin aplikasi-aplikasi nih. Kebetulan saya backgroundnya teknik informatika gitu ya. Kita itu istilahnya itu tahu lah namanya itu istilahnya itu bilangan 0 dan 1. Nah, tanpa bilangan 0 dan 1 ini aplikasi itu ya komputer itu nggak akan berjalan teman-teman. Karena komputer itu dia mengenali angka 01 gitu ya. Bayangin kalau misalkan nggak ada orang yang nemuin gitu ya. Teknologi zaman sekarang atau perkembangan teknologi zaman sekarang yang sangat canggih itu nggak akan ditemukan gitu ya. Kalau nggak ada ilmuwan muslim ini gitu. Jadi kalau bisa dibilang pahala bagi penemunya itu sangat tinggi untuk penemu muslim ini gitu. Sangat menyumbangkan kemajuan bagi teknologi saat ini teman-teman. Ini saya ulang-ulang lagi gitu ya. Kenapa saya ulang-ulang? Ya saya menunjukkan betapa megahnya, betapa bagusnya, betapa luasnya, betapa indahnya gitu loh, betapa jayanya Islam itu pada saat itu. Ini saya mau ulang-ulang terus gitu ya. Dan kita bahas lagi nih ya. Nah, masih banyak lagi kesaksian lainnya yang enggak akan cukup nih kalau kita tuliskan gitu di lembaran ini atau kita baca lah. Kita kalau kita sampaikan nih secara detail apa saja sih kesaksian atau peradaban Islami lainnya gitu, nggak cukup teman-teman. Banyak, sangat banyak yang disumbang oleh Islam gitu, kepada kemajuan sekarang itu. Jadi saran saya kalian searching aja, cari-cari Google gitu kan. Toh Google kan banyak gitu. Kita sekarang teknologi udah canggih gitu. Kita harus bisa manfaatin teknologi itu teman-teman gitu ya. Supaya kita itu makin terkagum-kagum dengan dahsyatnya keagungan peradaban Islam gitu ya. Yang pernah ada saat ini teman-teman. Ingat teman-teman, jangan sampai orang Barat lebih tahu tentang keagungan Islam daripada kita. Malu kita, gitu ya. Kalau orang Barat lebih tahu peradaban Islam, lebih tahu dia kalau Islam itu lebih maju. Padahal kita sendiri aja umat Muslim, tapi kita yang nggak tahu gitu peradaban Islam itu seperti apa. Bayangin, kualitas kita itu udah parah gitu. Masa kita yang nggak tahu gitu. Silakan orang Baratnya tahu, orang-orang yang non Muslimnya tahu gitu. Ini miris. Peradaban Islam itu hanya berkutat dalam dunia pendidikan. Apakah betul teman-teman? Tentu saja tidak gitu. Nah, tidak cuma pendidikan teman-teman. Nah, peradaban Islam itu memperhatikan dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, gitu ya. Mulai dari kita tidur, gitu kan. Dari kita tidur, habis itu kita kayak sholat subuh, gitu ya. Habis itu kita beraktivitas paginya, gitu ya. Sekolah atau yang mau kuliah atau yang kerja, gitu kan. Habis itu sholat zuhur, sholat asar, habis itu malam tidur lagi, sholat isya, maghrib juga asar gitu ya. Nah, asar, maghrib, isya gitu ya. Kita lakukan gitu kan. Itu semuanya itu pasti dari Islam semuanya teman-teman. Gitu. Semua aturan yang mau kita makan itu udah diatur dalam Islam gitu. Bayangin sekompleks itu Islam teman-teman dalam mengatur kehidupan kita. Supaya kehidupan kita itu nggak apa ya istilahnya itu nggak
kehidupan Islam itu supaya mengatur kita teman-teman, mengarahkan kita ke hal yang lebih baik gitu. Nah itu istilahnya lah gitu ya, kalian paham lah ya. Nah, peradaban Islam itu memperhatikan seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, dari sisi spiritual, pendidikan, kesehatan gitu ya, sosial, ekonomi, politik gitu ya, kenegaraan dan lain sebagainya teman-teman, sangat banyak gitu. Semuanya itu diatur oleh Islam teman-teman. Bayangin gitu. Seluruhnya diperhatikan dan diatur berdasarkan apa? Berdasarkan perintah Allah gitu, wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama sekali jauh dari hawa nafsu gitu. Jadi keputusan kita itu, pengatur kita itu tuh bukan dari manusia gitu. Aturan itu nggak kita yang bikin, aturan itu dari Allah gitu. Tapi kita bikin aturan itu tuh mengikat kita supaya apa? Kita dekat dengan Islam, dekat dengan aturan Allah gitu. Supaya kita apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Itu tujuannya sebenarnya. Itu yang sangat bagus, itu yang kita harapkan kembali gitu. Supaya Islam ini tuh berlanjut kembali, kejayaan Islam lah gitu. Supaya nggak putus lagi gitu. Ini udah 100 tahun kita itu putus kejayaan Islam kita teman-teman. Semenjak Turki Utsmani itu runtuh gitu ya. Udah 100 tahun. Walhasil, peradaban Islam itu mampu melahirkan peradaban dunia yang beradab, makmur, sejahtera, dan penuh kedamaian sepanjang 13 abad. Nah, itu dimulai dari mana? Sejak zaman Rasulullah SAW hijrah ke Madinah hingga keruntuhan peradaban Islam di tempat ibu kotanya yang terakhir yaitu Turki gitu ya. Pada tahun 1924 Masehi. Nah, sudah 100 tahun peradaban Islam itu lenyap gitu, udah hilang gitu. Maka wajar aja teman-teman, jika hari ini banyak yang kabur, maka sengaja dikubur apa-apa yang berkaitan dengan keagungan peradaban Islam gitu. Banyak yang nggak tahu atau bahkan yang dia tahu tapi dia nggak mau tahu teman-teman. Dia cuma dengar tapi dia nggak perhatikan. Ya udah cuma sekedar dengar aja tapi dia nggak notice gitu. Dia nggak notice, dia cari tahu lagi di dalam. Maka apa tugas kita teman-teman? Nah, tugas kita itu sebagai generasi muda, apalagi umat muslim teman-teman, yaitu apa? Memperjelas yang kabur itu. Nah, memperjelas yang kabur dan menggali yang terkubur gitu ya. Nah, agar keagungan Islam itu kembali lagi terlihat seperti zaman sebelumnya gitu ya. Emangnya bisa teman-teman? Nah, emangnya bisa gitu ya. Kalau kita ngomong doang gampang kan gitu ya. Nah, pertanyaan saya itu gampang kan? Satu aja, apakah bisa gitu ya? Bisa atau enggak gitu ya? Jawabannya adalah pasti bisa gitu ya. Sebab kembalinya peradaban Islam telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Nah, udah dijanjikan gitu ya. Dan juga telah dikabarkan gitu. Dan sudah dikabarkan nih oleh Rasulullah SAW bahwa apa? Ending dari panggung peradaban dunia ini akan kembali tunduk gitu ya, akan kembali dikendalikan oleh Islam gitu. Nah, rahmatan lil alamin akan kembali menyelimuti kita teman-teman gitu. Kasih sayang gitu ya. Jadi semua kita itu memperoleh yang namanya itu apa? Rahmatan lil alamin gitu. Sayang sama manusia gitu ya. Tidak ada yang sengsara lagi, kemiskinan tidak ada lagi gitu ya. Itu yang kita harapkan. Rahmatan lil alamin itu akan kembali menyelimuti alam semesta dan seisinya, semuanya teman-teman. Sebelum semuanya berakhir atau kiamat. Nah, propis ya. Tapi ini apa? Ini disutradarai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW gitu ya. Maka mau nggak mau pasti akan terjadi gitu. Mau nggak mau Islam ini akan kembali tegak, syariat Islam ini akan kembali tegak gitu ya. Seperti sebelumnya, sebelum Turki Utsmani runtuh gitu ya. Itu udah dijanjikan. Nah, tapi menjadi masalah itu apa? Kita udah berkontribusi apa teman-teman? Nah, pertanyaannya itu, kita ini mau di posisi sebagai apa gitu ya? Kita itu nggak mau tahu atau bodoh amat gitu ya? Atau malah kita itu meyakini apa yang Al-Quran, apa yang Allah dan Rasulullah itu kabarkan, dan kemudian kita itu lanjut lagi teman-teman, lebih semangat lagi, lebih gencar lagi gitu, lebih kuat lagi gitu ya? Apakah lebih kuat lagi pada Islam? Nah, ya itulah yang kita pilih gitu. Yang kita pilih yang kedua gitu ya. Dan kita tahu gitu loh, peradaban Islam itu sudah lenyap, maka tugas kita itu apa? Menegakkan kembali namanya itu Islam itu
uh, menguasai kita teman-teman. Islam itu apa? Memberikan kasih sayang pada kita semua. Dengan cara gimana? Menegakkan balik sistem Islam teman-teman. Ini yang kita harapkan gitu ya. Maka kita jangan cuma diam aja. Nah, maka kita dulu pernah kita bahas kan materi sebelumnya tentang kritis gitu ya. Dan kita kritis terhadap situasi umat saat ini gitu ya. Kita lihat nih, kita tengok pemerintah zaman sekarang yang zalim gitu ya. Ada kemiskinan, ada proyek mereka yang mangkrak, tapi mereka biarkan, malah bikin proyek baru gitu teman-teman. Saya nggak ngerti lah gitu. Nah bayangin nih, maka kita nggak boleh diam aja. Kalau kita udah tahu nih ada bobroknya sistem ini, ada bobroknya pemimpin saat ini gitu ya, kita harus kritis teman-teman. Kita harus sampaikan ini buruk gitu, mau dia terima atau enggak, itu faktanya teman-teman. Semua masyarakat itu apa? Tentram, sejahtera gitu ya. Tetapi saya jamin deh, kalau Islam tegak gitu ya, kalau kita menggunakan sistem Islam teman-teman, itu kita nggak perlu takut lagi, kita pasti tentram kok kita pasti sejahtera ya teman-teman. Nah itu, maka dari itu tugas kita sebagai generasi muda umat Muslim saat ini gitu ya, yuk kita berusaha, kita bersama-sama gitu teman-teman, kita sebarkan opini tentang kita tuh membangkitkan Islam itu gitu, kita tuh memberikan nilai-nilai Islam lagi gitu kepada seluruh dunia, kita kenalkan Islam kepada seluruh dunia teman-teman gitu. Bahwa Islam itu indah teman-teman. Nah, berakhirlah apa yang akan saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian gitu ya, atau mungkin mata saya mungkin ngelihat ke tempat lain, ke situ atau ke sana gitu ya. Nah, saya mohon maaf gitu ya. Nah, barangkali mungkin yang saya sampaikan masih agak cepat-cepat, atau tadi kayak ada yang kayak ngomong nggak jelas gitu ya. Saya mohon maaf. Tadi intinya kita umat Muslim, kita harus sadar kita ini butuh yang namanya itu pemimpin Islam teman-teman, yang benar-benar tahu gitu loh sistem Islam itu emang diterapkan gitu loh. Jadi nggak ada lagi yang namanya potensi untuk melakukan maksiatan, pacaran gitu ya. Itu yang ingin kita harapkan supaya terjamin yang namanya apa? Rahmatan lil alamin. Nah itulah harapan kita semua ya gitu. Dengan cara apa? Menjabarkan opini-opini Islam, kita berdiskusi, kita sharing ilmu kepada teman-teman yang lain gitu ya. Dan barangkali mungkin yang mau ikut ngaji ya bisa gitu ya, mungkin chat di kolom komentar atau apalah gitu ya. Nah saya mohon pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.